Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 8 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Dominikus. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi, bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudara-saudari yang pesta nama Santo Dominikus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan di Kapernaum, pemungut bea bait Allah mempertanyakan, apakah Yesus dan para murid membayar pajak? Yesus solider dengan kebanyakan orang tentang hak dan kewajiban. Yesus segera menyuruh Petrus pergi memancing, dan tangkapan ikan pertama segera dibuka mulutnya untuk mengambil uang dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Yesus sedia melakukan kewajibannya sebagai warga dalam komunitas bait Allah. Ia taat pada aturan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus memberikan teladan sehingga tidak menjadi batu sandungan. Menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab adalah tanda kedewasaan keberimanan. Mengerti hak dan kewajiban adalah hal yang perlu dipahami, baik dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Kita tidak hanya tahu mengatakan hak, tetapi juga sadar akan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita semua. Sikap taat kepada hukum yang berlaku, entah itu di tengah jemaat dan dalam masyarakat, harus dipahami sebagai buah penghayatan iman. Menerima hak dan memenuhi kewajiban akan memperderas arus kemajuan. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan menjadi warga masyarakat yang baik, yang menjadi tanda umat beriman yang dewasa. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan,
majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Kemajuan nusa bangsa, tugas kita para warga. Jangan lena dalam karya, tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.